Halo, berjumpa lagi dengan channel Umar Pasah. Pada kesempatan kali ini admin akan menyambung tutorial yang sebelumnya tentang mengecilkan celana training. Nah, yang sekarang tentang bagaimana cara mengecilkan kaos olahraga. Cara mengecilkan kaos olahraga ini juga gampang-gampang susah karena ini terkait dengan teknik, kemudian penggunaan benang, penggunaan jahit ya. Kemudian juga cara menyetel mesinnya. Nah, khususnya untuk tukang permak dan penjahit rumahan ini sering jadi persoalan. Nah, persoalan yang sering muncul itu biasanya pada hasil akhir ya, ada juga di prosesnya. Tapi nanti akan admin sampaikan semua sekalian pengerjaan. Nah, mending sekarang kita langsung ke tutorial. Oke bos, kita langsung saja ya. Sekali lagi seperti admin sampaikan sebelumnya, untuk lebih mudahnya ini cara kita mengecilkan kaos olahraga, kita pakai mal, kita pakai contoh kaos yang ukurannya pas. Hanya saja meskipun sudah ada mal, sudah ada contohnya, cara mengecilkan kaos ini nanti disesuaikan dengan fungsi dan juga masa pakai. Kalau kaos olahraganya ini adalah kaos olahraga untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, setelah kaos ini disamakan dengan atau diukur dengan malnya, kemudian kita ke proses pemotongan. Jadi digunting dulu sesuai dengan ukuran. Untuk kaos olahraga ini biasanya ukurannya ini akan lebih besar sedikit daripada kaos harian, karena yang namanya olahraga kan butuh ruang gerak yang lebih luas daripada kaos biasanya. Nah, untuk anak-anak yang masih duduk di taman kanak-kanak atau di TK kecil yang biasanya itu seragam olahraganya memang kebesaran ya, untuk size-nya itu bisa ditambahkan 1 sampai 2 size. Kalau 2 size kebesaran ya bisa ditambah 1 size supaya tahun depannya pada waktu TK besar masih bisa dipakai lagi. Begitu juga untuk anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar, untuk kelas 1 biasanya yang dapat seragam olahraga baru ini size-nya juga ditambah, jangan dibikin sama dengan malnya karena nanti tahun depannya akan kekecilan. Setelah tadi sudah digunting sesuai dengan ukuran ya, kemudian lanjut ke obras. Jadi bagian tepi semua itu diobras. Jadi jahitan tepi ataupun bawah ini sebenarnya pakai obras, hanya saja nanti yang bawah itu pakai mesin khusus memang, misal semacam overdeck ataupun yang lain. Nah, yang sering jadi persoalan untuk tukang permak ataupun penjahit rumahan itu kan kualitas obrasnya beda dengan konveksi, karena memang setelan mesinnya juga beda. Kalau konveksi memang dikhususkan untuk bahan-bahan kaos, jadi setelannya sudah beda lah, sehingga hasilnya juga berbeda. Kalau untuk rumahan biasanya hasilnya itu dia di bagian luar itu jadi agak renggang, menjadi agak terbuka dan benangnya sangat-sangat kelihatan. Dan yang paling sering terjadi itu adalah untuk hasil jahitannya ini menjadi mudah robek kainnya. Oke, sekarang admin akan bagi tipsnya agar supaya nanti jahitan ini bisa kuat, nggak renggang, dan juga kainnya tidak mudah sobek. Nah, tadi apabila setelah diobras ini hasil obrasannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan bikinan konveksi, maka bisa kita jahit double pakai mesin kecil atau mesin biasa dengan menggunakan benang obras. Nah, penggunaan benang obras ini setidaknya harus melalui 2 langkah. Yang pertama untuk jenis benang obrasnya, yang kedua untuk setelan mesin jahitnya. Oke, sekarang yang pertama yaitu memilih benang obras. Jadi kita pakai benang obras yang biasa saja, yang tidak mengkilap. Kalau untuk penjahit atau tukang permak biasanya memakai benang obras yang mengkilap. Ini jangan, pakai benang yang warnanya tidak mengkilap. Untuk warna sendiri bebas, bisa putih, bisa hitam, bisa merah dan sebagainya, asalkan jangan yang mengkilap. Kenapa? Untuk benang obras yang mengkilap itu cenderung tajam karena mungkin dari sananya campuran benang nilonnya itu terlalu banyak, jadi tajam lah karakternya.
sehingga mudah merobek kain. Sedangkan untuk yang benang obras biasa ini dia nggak tajam, memang dia lebih berserabut, lebih acak, tetapi tidak tajam dan agak lebih elastis. Kalau untuk ukuran beratnya biasanya memakai ukuran 1/4, setengah kilo, 1 kilo, yang 2 kilo juga ada. Hanya saja untuk benang obras ini bila dipakai di mesin dia itu gampang putus, karenanya mesinnya harus disetel dulu. Sekarang kita ke tahapan menyetel mesin jahit. Yang pertama, gunakan ukuran jarum paling kecil berbahan stainless agar supaya bekas lubangnya di kain ini nanti tidak lebar. Yang kedua, gunakan tekanan sepatu rendah, jadi sepatunya itu agak rendah, jangan terlalu tinggi. Dan ini bagian atas mesin untuk meninggikan dan merendahkan sepatu mesin. Dan ini bagian sepatu bawah mesin ini juga kita bikin rendah, jangan terlalu tinggi. Kemudian jepitan benang pada samping mesin ini juga kita bikin longgar ya, karena ukuran benangnya juga kecil. Kemudian untuk langkah benang kita buat sekitar 5 mm. Nah, ini untuk membuat langkah benang. Kemudian jepitan pada skoci ini juga kita bikin longgar agar tarikan benang atas dan bawah ini seimbang. Itu tadi soal pemilihan benang dan setelan mesin ya. Sekarang setelah bagian samping semua sudah dijahit double pakai mesin jahit, sekarang jahitan bawah. Nah, idealnya jahitan bawah kaos ini sebenarnya kita pakai mesin khusus ya. Ada mesin overdeck ataupun juga yang lain. Tetapi karena rata-rata untuk tukang permak atau penjahit itu tidak punya mesin itu, jadi kita pakai mesin biasa ya. Caranya bagian bawah kita obras dulu. Untuk penggunaan benang yang bagian luar kita bisa pakai benang biasa, sesuaikan dengan warna kain kaosnya. Sedangkan untuk bagian dalam kita tetap pakai benang obras. Hanya saja untuk setelan mesinnya perlu dirubah lagi. Caranya jepitan benang bagian atas ini agak kita bikin kuat sedikit dari yang awal. Tujuannya agar benang bagian luar ini lebih tertarik ke dalam sehingga dia lebih panjang dan nanti apabila dibuat untuk bergerak, benang luar ini tidak mudah putus, karena biasanya kalau benang biasa itu memang mudah putus-putus. Kenapa? Karena benang biasa itu punya sifat yang tidak elastis, jadi tidak bisa menyesuaikan gerakan badan lah. Sehingga untuk olahraga yang punya butuh gerakan yang lebih banyak, narik-narik kemudian putus. Nah, ini dia yang sudah jadi dan mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya mungkin bisa kita tutup di kesempatan yang lain. Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.